Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah al-mar'ah syahid al-ahmad al-hashimi radhiyallahu anhu wa bi'ulumihi wa bi'ufi ila ghairi amin. Summa ila naqi wa liwalidina wa liikhwanina wa ustadina wa ashabina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi barakatil dimanapun dia setelah melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah
apabila kamu jadi seorang imam di masjid. Wah, imam ini. Jika amma ahadukumun nas, apabila kamu menjadi seorang imam di masjid, di mushola, dan makmumnya banyak. Makmumnya banyak. Fal yukhafif, maka sholatnya jangan lama-lama. Wah, ngomongin saya ini. Ngomong hadisnya. Apabila kamu menjadi seorang imam di masjid atau di mushola, fal yukhafif, maka ringankan sholatmu, jangan terlalu lama. Jangan salah pemahaman tentang hadis ini. Kebanyakan kita setiap kita pengen sholatnya buru-buru. Sekali lagi, kita pengen sholatnya buru-buru. Yang harus kita pertanyakan, standar sejauh mana kita sholat itu lama. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang suaranya bagus, yang hafal Quran sampai 30 juz dengan pemahaman tafsirnya, pernah ikut sholat bersama Nabi, dan sholatnya itu 1 rakaat 4 juz 5 halaman. Maka orang yang disebut sholatnya lama adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 286, bukan membaca surah Ar-Rahman sepertiganya, bukan membaca surah As-Sajdah cuma 30 ayat. Ingat, yang sholatnya lama itu standar hukumnya ayat 1 sampai 286 surah Al-Baqarah. Mau coba? Boleh. Pas saya assalamualaikum, nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba makan orang sendiri ya. Nah, kalau kita jadi imam di masjid atau di mushola, kata Nabi jangan terlalu lama. Mana standar Qur'annya? Yaitu membaca surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita masih membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, surah Ar-Rahman yang tidak sampai selesai, surah Al-Waqiah yang tidak sampai selesai, itu belum lama. Maka kisahnya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya terlalu pengen pun sholat berjamaah. Nabi setiap malam 11 rakaat sholatnya, Allahu Akbar. 1 rakaat kata Abdullah bin Mas'ud, setelah Nabi membaca surat Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Aku berharap setelah baca surah Al-Baqarah Nabi langsung ruku. Ternyata Nabi lanjutkan dengan surah Al-Imran. Aku berharap setelah Nabi selesai baca surah Al-Imran, Nabi ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa. 4 juz 5 halaman 1 rakaat. Ini giliran saya baca amma yatasaalun ya Allah. Tapi Allahu Akbar. Jadi standar hukumnya bukan an-naba, bukan Alif Lam Mim Sajdah, bukan Ar-Rahman, bukan Al-Waqiah. Malah sering-seringlah baca surah-surah itu. Maka kalau Anda bertanya surah apa yang dibaca sunnahnya yang dikuatkan dalam sholat-sholat tahajud, surah hafalan-hafalan yang kamu hafal. Antum hafal surah Ar-Rahman dengan surah Al-Mulk, maka rakaat pertama antum selesaikan baca surah Ar-Rahman, rakaat kedua antum selesaikan baca surah Al-Mulk. Sholatnya nggak usah banyak-banyak rakaatnya, tapi 1 rakaat surah dipanjang. Paham? Apalagi jadi imam. Ya Rasulullah, emang kenapa kalau jadi imam di masjid sama di mushola jangan lama-lama? Dan lanjut hadisnya. Wa inna fihi musawira, maka sesungguhnya di dalam masjid itu ada kecil. Apalagi di masjid Jami'ul Hasanah, berisik banget masjid. Tuh, intinya jadi malu dan ya. Kenapa? Yang penting ada kecil. Sebab kata para pejuang Islam yang berada dalam Muhammad Al-Fatih, kalau antum punya sering ke masjid, lantas tidak pernah terdengar suara anak-anak kecil di masjid, maka itu tanda-tanda orang-orang berbahaya yang tidak berlanjut. Kenapa? Sebab tidak ada lagi generasi-generasi yang tinggal di masjid. Maka kalau ada anak kecil yang bercanda, jangan diomongin di bawah kasar. Coba dibilangin sama mamanya, aku takutnya dia pakai kayu, tapi dia dipukul. Jangan dipukul. Kalau yang ukurannya udah gede, tuh kayak siapa Randy, si Randy yang bercanda, jangan dipukul, saya lagi. Padahal di benak kecil kan gampang ya. Anak-anak dan berisik ya, dan bimbing. Diam nggak? Yang belum terbimbing asik saya bimbing. Jadi artinya di dalam itu ada kecil.
Wal kabira, ada orang tua yang berdirinya kagak lama-lama, kagak kuat. Wal dhaifa, orang yang lemah. Wal maridha, orang yang lagi sakit tapi pengen salat jemaah. Wajal hajati, dan yang mempunyai kebutuhan. Maka kalau salat maghrib jangan lama-lama. Kalau salat isya silakan agak lama. Dan kalau salat subuh panjangkan surah Ar-Rahman. Misal, apa yang sering dibaca oleh Nabi ketika di waktu salat jamaah subuh? Nabi sering baca surah Al-Qaf, wal Qur'anul Majid. Nabi sering baca Amma Yatasaalun. Nabi sering baca Al-Ghasyiyah, Al-Tabbah, surah Wasiyah. Nabi sering baca surah Al-Asafidis. Dan Nabi sering baca surah juz ke-27 sampai 30 di waktu salat subuh. Tapi kalau Nabi di waktu salat sendiri, itu Nabi mengulang hafalan yang diberikan oleh Malaikat Jibril atas perintah Allah. Kedua, ada namanya Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi sekaligus daripada mantu Nabi. Beliau itu dalam kisah sejarah biografi Utsman bin Affan, salat tahajud 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat hatam. Kita bangun Jakarta. Terus kok bisa? Bisa, sebab sholat tahajud yang Sayyidina Utsman dimulai dari jam 1, selesai sekitar jam 4:30. Enggak jauh lagi itu masuk waktu subuh. Di Mekah dan di Madinah untuk waktu subuh azan 2 kali. 1, azan pertama untuk membangunkan orang tidur. 2, azan kedua sudah masuk ke waktu sholat. Insyaallah kalau antum umroh, kalau antum haji, antum akan merasakan sholat yang namanya azan 2 kali di waktu sholat subuh. Paham? Pertanyaan saya, kita yang kumpul di sini senang sholat lama atau sholat cepat? Saya tanya lagi, kita yang berkumpul di sini senang sholat lama atau sholatnya cepat? Maunya cepat. Giliran sholat lama, diomongin. Apalagi sholat tarawih imamnya lama. Siapa imamnya? Kalau lebaran 200%, kan gitu kan? Kalau antum sudah senang dengan berhadapan dengan Allah, maka sholat itu identiknya dengan khusnul, ada apa? Kenapa demikian? Sebab Allah cinta kepada hamba-hamba yang sedang berwaktu sholat. Wa idza shalla li nafsihi, kalau antum sholatnya sendirian, fal yutawil ma syaa, maka panjangkanlah sekadar kamu. Bisa? Bisa. Jadi rumusnya begini. Kalau kita biasa sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tiba-tiba misalnya kita sholat sendirian karena kita bangunnya kesorean. Antum sholat itu sesuatu yang kurang di hati kita. Kayaknya nggak beres sama sholat kita. Benar nggak? Tapi kalau antum biasa sholat sendirian di rumah, ketika antum berjamaah itu akan digerendeng, sebab setan menggoda orang umat Nabi Muhammad untuk tidak jamaah. Maka jangan heran berapa banyak orang yang terdengar azan di kampung kita, tapi didengarkan oleh Allah, ada yang menerima dan tidak. Siapa yang menerima? Yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia langsung ke masjid. Kalau ditegur, Pak, kok nggak ke masjid? Apa jawabannya? Emang sholat di masjid? Salah. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan Nabi mewajibkan, hai umatku, aku pengen yang namanya sholat satu hari ada yang menggantikan aku jadi imam. Saat imam itu sedang berdiri, aku ingin mengelilingi kampung. Kalau memang ada seorang bapak-bapak dan laki-laki yang sudah balik lantas dia tidak berjamaah, aku akan bakar rumahnya. Nabi sampai bilang, aku akan bakar rumahnya. Maka oleh karena itu, kalau antum punya bapak, kalau antum punya adik laki-laki, kalau antum punya suami, maka suruhlah sholat berjamaah. Kalau orang tahu hadis ini, saya rasa pasti penuh. Paham? Nah, jadi intinya kalau sholat jadi imam di masjid jangan lama-lama. Kalau di rumah, sama. Malah terbalik ya. Kalau di rumah nggak ada yang lihat ini, buru-buru bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rokat pertama kuliah rokat kedua Allah gitu. Makanya giliran ke masjid ada imam yang baca surah-surah ayat-ayat panjang, kaget lama amat sih sholatnya karena antum terbiasa sebentar. Jadi khusus bagi imam yang bagus, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama.
saja ketika kita lagi sholat, lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada intinya setiap hamba Allah yang lagi sholat itu lagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selesai sholat, datanglah sahabatnya. Sahabatnya namanya Jilib al-Yamani. Kata Jilib al-Yamani, "Wahai Ali, kamu bisa ngapain?" "Alhamdulillah, saya baru selesai sholat." "Lalu, apakah waktu sholat kau melihat Allah?" "Lihat. Malah karena itu saya senang dengan sholat. Bahkan Sayyidina Ali terburu-burunya waktu lagi sholat." "Lalu bagaimana cara melihat Allah ketika lagi sholat ataupun ketika sudah selesai sholat?" Perhatikan kalimat Sayyidina Ali. "La tarahu uyunu bi musyahadatil iyan, walakin qulubu bi haqaiqil iman." Allah tidak bisa dilihat dengan mata yang zahir, tapi Allah bisa dilihat dengan mata hati yang penuh keimanan. Jadi kalau kita lagi sholat menyebut nama Allah, 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 itu Allah lagi perhatian kita. Tapi berapa banyak orang yang sholat cuma sekedar mengumpulkan kewajiban. Ada yang hatinya bunda. Allahu Akbar. Ini siapa sih orang? Menangnya jelek banget. Ya. Apalagi antum sholat jamaah, ada anak muda pakai kaos belakangnya absen. Angkatan 92 misalnya. Ada nama absen. Ucu, Reja. Kita nggak sholat jadi baca absen. Kan nama saya. Yang pakai makhluk yang baca. Maka sholat dengan makanya. Paham sampai sini? Paham. Tanya-tanya. Halo. Hadis yang ke-38. Rawahu Syaikkhani, Bukhari Muslim. Sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, masalah perempuan yang masih diaman, saya kasih rumus gimana cara dapat istri yang soleha. Yang wanita yang masih gadis, saya berikan rumus bagaimana menjadi suami yang mendapatkan suami yang soleha. Yang kedua, suami soleha istrinya. Ija anfaqatil mar'atu min baitin zawjiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab. Apabila ada seorang perempuan, khususnya al-mar'atu, seorang istri yang membelanjakan daripada harta suaminya ghayra mufsidin, tanpa melampaui batas, kana laha ajruha, maka baginya mendapatkan pahala bima anfaqat, dengan apa yang dia belanjakan, wa li zawjiha ajruhu bima kasab, dan suaminya juga mendapatkan pahala dari hasil usaha gajiannya. Maksudnya ghairu mufsidin adalah kalau antum sebagai seorang istri, seorang suami misalnya punya gaji 2 juta, lantas jangan pernah belanja menginginkan lebih dari 2 juta. Oleh karena itu kebanyakan suami dan istri berkelahi cuma gara-gara faktor ekonomi. Istrinya kredit, suaminya kagak tahu. Makanya kebanyakan perempuan kebanyakan doyan kredit daripada beli kontan. Benar kan? Kredit tahu-tahu tukang pajak, "Assalamualaikum, ada apa Pak? Saya mau nagih." "Nagih apa?" "Nagih kredit." "Emang siapa yang kredit?" "Si ibu." "Kredit apa?" "Panci." "Berapa duit?" "Ya Allah, panci 50.000 kredit." Mana pas udah lunas bohong. Nah, kalau memang menjadi seorang suami, maka mengizinkan daripada apa yang dia ingin beli. Mau beli apa? Mau beli ini silakan, tapi jangan melampaui batas, jangan sekedar daripada kemampuan seorang suaminya. Maka lihat, seorang perempuan pengen yang namanya tetangganya bisa di kulkas. Tahu-tahu pengen nggak kulkas juga? Tetangga suaminya beli motor baru, kira-kira pengen nggak beli motor baru? Nah, kalau memang kondisi suaminya tidak melampaui batas dari kemampuannya, maka mendapatkan pahala bagi keinginan istrinya. Tapi kalau istrinya ingin belanja sesuatu, istri suaminya cuma pas-pasan, maka mendapatkan dosa daripada dosa istrinya. Paham? Makanya di zaman dulu, kalau ada seorang laki-laki yang pengen melamar daripada perempuan, dia ditanya bukan gaji. Anak mana tuh? Tinggal di mana? Udah bisa baca Quran belum? Yang ditanya sudah bisa baca Quran, sudah hafal Quran surah apa?
ngajinya sama kiai mana. Sekarang pertanyaan itu hampir punah. Yang ada cuma dari mana, kerja di mana, penghasilannya berapa. Ya, gaji 2 juta, dapat apa cuma? Terus yang laki-lakinya dia berarti kenapa dia tidak? Maka mudah-mudahan antum yang nanti sebagai orang-orang yang cinta dengan ngaji, pilihlah karena akabatnya, karena itu dijamin oleh Allah dan Nabi untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal khajina misla jalika, dan bendaharanya pun akan mendapatkan pahala yang sama. Siapa maksud khazin? Kalau antum laki-laki ingin melamar perempuan yang dari kecilnya punya pembantu, perhatikan ini. Antum laki-laki lantas ingin melamar perempuan yang biasanya rumahnya orang kaya, punya pembantu yang setiap hari kagak pernah masuk ke dapur, kagak bisa masak, maka kalau antum menikahi dia wajib ngadain pembantu. Wajib ngadain pembantu. Jangan sampai ketika dia ini ketika menjadi istri antum, akhirnya yang kagak biasa masak jadi masak. Kecuali keinginan dia ingin belajar masak. Dan kebanyakan kalau orang kaya punya bendahara, pengen belajar ketemu bendahara, pengen beli sesuatu ketemu bendahara. Nah, bendaharanya itu pun kata Nabi, kalau dia punya bendahara, dia keluarkan dananya untuk keperluan keluarga, maka mendapatkan bendahara ini juga. Enak kan? Kalau orang kaya, kalau orang susah apa yang pengen kalau bendahara ini juga. La yanqusu ba'duhu min ajrin ba'di syai'an. Pahalanya satu sama lainnya tidak akan dikurangi disebabkan karena tidak menyusahkan istri kepada suaminya, dan suami tidak juga memaksa diri untuk memenuhi keinginan istrinya. Karena kebanyakan laki-laki yang jujur bisa melaksanakan atau lenceng daripada jalan korupsi misalnya disebabkan karena keinginan istri. Pengen inilah, itulah, tetangga ini, kayak ini. Maka kata Nabi, silakan belanja tapi sekedar kemampuan penghasilan dari seorang suami. Paham perempuan? Paham? Iya. Jadi kalau pengen punya sesuatu kadang-kadang merasa adalah calon yang kaya ini, karena keinginan semuanya bisa terwujud. Ingat, Allah ketika mencintai seorang hambanya yang diberikan kepada antum naik mobil Mercy, antum punya rumah bagus itu bukan karena antum dicintai sama Allah, belum tentu. Ketika Allah mencintai seorang hambanya yang diberikan di masa lalu, saya ampuni kamu di dunia, saya akan ampuni kamu di akhirat, dan saya akan masukkan kamu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah mencintai hambanya bukan harta yang diberikan, akan tetapi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Al-Quran sering digunakan dengan istilah mohon ampunlah kepada Allah karena rasa cinta Allah kepada hambanya adalah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Paham? Nah, kesimpulannya kalau antum menjadi suami istri, maka belajarlah sesuai kehendak kemampuan sang suami, dan suami juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh istri dengan memberikan perkara. Terakhir, ini hadisnya yang sering kita lakukan tapi ternyata terwujud dari setan. Riwayatnya dari Ibnu Majah, sanadnya dari Abu Hurairah. Idza tasya'a ahadukum, tahu bahasa Arab? Perhatikan hadisnya. Idza tasya'a itu asalnya mangap, sabar. Kamu lagi mangap, nonton TV kan mangap aja tuh, sabar. Ketika tasya'a, antum sedang meluap. Kalau bahasa Betawinya angok. Karena perasaan ngantuk artinya antum menguap. Apa yang harus dilakukan? Faliyatu yadahu ala fihi, maka letakkan tanganmu di depan mulutmu. Ini sunnah Nabi. Waktu saya lagi ngaji sama almarhum Syekh Al-Albani Allah yarham, ketika antum angok lantas ada ditutup, itu setan baru masuk. Gimana cara tutupnya? Perhatikan, laki-laki kalau melihat perempuan, antum lagi jalan sama perempuan antum yang antum cintai, kalau dia angok bentuknya begini berarti bukan ngaji. Tangan kiri balikin ke kiri, jangan begini. Ini ada magnet nur ilahiyah, tapi begini.
Ini seakan-akan menangkap setan yang ingin masuk. Kalau antum sana tata menguap, lantas kagak ditutupin, anggap aja itu setan belum masuk. Tapi kalau antum tukang ngaji, tasabah, ketika antum lagi ngantuk menguap, maka tutuplah dengan tangan kiri dan hadapkan bagian kiri ke belakang. Gini. Paham? Paham? Ini orang tukang ngaji. Lalu wala yakwi, jangan bersuara. Kadang-kadang dibikin begini ya. Gitu. Benar enggak? Nabi udah tahu, karena saya wala yakwi, kata Nabi jangan bikin suara, apalagi sudah terlalu. Kenapa demikian? Satu, kalau anggap ditutup, ingat kanan kiri, jangan kanan kanan. Madhabnya ke belakang, wala yakwi, jangan dibikin suara. Fa inna syaitana yadhhaku minhu. Kalau ada umat Nabi Muhammad lagi ngomong, lantas dia kagak ditutup, lantas dia membuat suara, itu setan lagi ketawa. Setan ketawain kita dan berebut masuk ke dalam mulut. Maka berapa banyak orang yang tidur yang susah bangun di waktu azan subuh, kemungkinan anaknya aja masukin setan. Bisa, antum lagi main HP, antum apa yang terjadi? Diemin kan? Diemin kan? Maaf kan? Atau ditutup sama HP? Tutupnya senang pakai tangan. Kenapa? Kata Nabi, hati-hati umatku, itu ada setan yang sedang menertawakan Anda dan khawatir kalau wala yakwi bersuara, maka banyak yang gak balik mulutnya. Hati-hati. Contoh, untuk kita kan jadi takut. Ya, mulai besok kalau apa diapain? Tutup dengan tangan kiri madep ke belakang. Ya Allah, wala yakwi, jangan pakai suara. Ya, kenapa? Setan senang melihat Anda sedang kondisi seperti itu. Paham? Mudah-mudahan manfaat dan karena kondisi yang harus saya kerjakan, doakan adik-adik kita, khususnya bagi saudara kami dan kawan yang malam ini berangkat ke pesantren dalam tujuan kami pesantren beliau ingin punya harapan bagi saya dan bagi masyarakat Masjid Jamiul Hasanah agar regenerasi daripada penghafal Quran itu ada di seluruh. Ya, doakan adik kita, kami adik dan kawan. Ini saya untuk tidak ada kecemburuan sosial, maka kemudian yang saya sudah kasih semua kan? Sudah saya kasih, saya bikin 18 tulisan, 10 yatim, 98 fakir miskin, dan setelah ini misi saya adalah memberangkatkan adik kita yang bernama adik dan kawan, harusnya ada 2 dengan Reza. Cuma Allah berkehendak itu, kami berharap Allah berikan hatinya kepada ilmunya untuk bisa berangkatkan. Yang kedua, yang ketiga adalah Evan. 3 pilihan anak yang anak kami ini adalah orang-orang yang dalam pandangan saya punya kualitas buat penghafal Quran. Buat penghafal Quran. Kalau ibunya redo, saya bawa. Kalau ibunya nggak redo, saya bawa. Kenapa? Sebab saya itu salah satu orang yang menghafal Quran dalam kondisi gagal. Artinya saya tidak sampai 30 juz. Maka oleh karena itu saya pengen dari kita, anak-anak kita, keluar yang hafal Quran, dan kita doakan mudah-mudahan di kampung kita ini masih jadi pasangan di sekeliling kita ada orang tahfiz Quran. Biar kenapa? Biar kampung kita ada banyak lagi anak-anak yang mau, anak-anak yang sedang dalam kondisi masa transisi, banyak nongkrong, banyak main HP. Maka anak-anak muda sekarang sehat biasanya, tapi bukan dia sakit. Main HP ketawa sendiri, jadi di jalanan, itu orang yang biasa sehat, rumahnya sakit, dan itu terjadi pada diri saya. Malam ini, coba saya berangkat jam 10, targetnya sore pada dasar saya tidak ada lagi di Jakarta. Sama, waktu di Jogja saya berangkat, maghrib tidak ada lagi di sini. Orang bingung kapan berangkat, ya malam. Dan saya berharap adik-adik kita ini, anak-anak kita, jadi sebagai penghafal Al-Quran. Mereka yang sedih, mereka yang sedih. Kalau saya sedih, orang-orang pilihan kesempatan tidak ada dua kali. Andai saja ada perempuan yang saya ingin berangkatkan di pesantren ada perempuan, saya akan berusaha memasukkan perempuan untuk ke pesantren. Tapi saya ingin sana cuma menerima laki-laki. Menerima? Ustaz, saya yang bego, selama bapaknya masih hidup ya yang bego. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal, saya ya itu pun kalau masih ke
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum